handphone tertinggal di toilet tadi bisa menghubungi Guru Injil Malvian di ruangan ini ya, Guru Injil Malvian, bagi yang merasa ada tertinggal handphone di toilet. Yang kedua, jangan lupa untuk absensi sebelum kita memulai sesi hari ini ya, untuk sesi sebentar, sesi yang ketiga. Dan nanti teman-teman dari Makassar yang akan melayani di dalam pujian hari ini. Terima kasih untuk semua rekan-rekan GKY yang sudah membantu dari kemarin ya, dari luar kota. Dan untuk sesi sebentar kita, satu lagi, bagi saudara yang membutuhkan layanan unit kesehatan, ada di lantai 4 ya, saudara yang pusing, saudara yang kurang enak badan, kalau saudara butuh bantuan di lantai 4 ya, ada ruang kesehatan di situ. Kita bersyukur hari ini Tuhan sudah tolong melewati hari kemarin. Sebagian pasti merasa capek dan lelah ya, sampai malam, dan tadi pagi kita sudah bangun lagi. Tuhan kiranya tolong kita semua, kasih kesegaran kembali buat kita. Dan bersyukur juga untuk pembicara hari ini, Pak Michael Teng sudah ada bersama dengan kita. Pak Michael menyelesaikan studi terakhirnya di Biola University, PhD dalam Intercultural Studies. Saat ini melayani sebagai dosen sekaligus Kepala Pusat Pertumbuhan Gereja STT Saat Malang. Ya, demikian rekan-rekan Makassar, silakan untuk bisa memimpin puji-pujian kita, dan nanti setelah itu Pak Andreas akan memperkenalkan semua ya, utusan-utusan kita yang datang. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan majelis atau penatua dan rohaniwan seluruh GKY, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta dan di luar negeri. Kita bersyukur sekali lagi hari ini masih ada kesempatan kita boleh mengikuti retreat hari kedua ya Bapak Ibu. Dan saya undang kita pakai berdiri bersama-sama, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti retreat khususnya sesi ketiga pada pagi hari ini. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukaria bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan, dan bersuka di dalam Tuhan. Semua katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. ada sukacita hari ini. Mari kita puji Tuhan yang penuh sukacita. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka Dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka
yang wanita saja angkat pujian dikatakan bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Yang pria katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah bersama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka Katakan sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bapak dan Saudara Tuhan, kami bersyukur hari ini ya Tuhan, ada satu sukacita yang Tuhan berikan kepada kami semua, dan ada satu anugerah yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, semangat yang baru di saat kami boleh melayani Engkau, baik kali ini melalui penatua maupun rohaniwan pada hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk sesi berikutnya ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau sendiri yang beranugerah dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dengan tetap berdiri, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam sesi yang ketiga. Biarlah Tuhan terus memperbarui hati setiap kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Meskipun banyak tantangan yang akan kita hadapi hari demi hari, tapi kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita puji ini bersama-sama. Hatiku percaya. saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita akan puji ini sekali sebagai doa kita. Saat ku tak melihat jalan Tuhan, Saat ku tak melihat mengerti jalanmu jalanmu, Tuhan, saat ku tak mengerti kami pegang janji-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. pengharapanku hanya padamu. Sebab kami percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sebab hati kami percaya Tuhan,
Benar ya Tuhan, hati kami percaya kepadamu, kepada Tuhan yang sedang bergerak dalam misimu, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, yang sedang bermimpin dan membangun gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, menggedor pintu-pintu gerbang neraka, dan menjanjikan jaminan kemenangan bagi umat Tuhan, gereja Tuhan, yang berderap maju bersama dengan Tuhan di tengah gelombang zaman ini. Kami percaya kepada Roh Kudus yang memberikan kepada kami penyertaan, hikmat dan kuasa untuk kami boleh sungguh-sungguh menggenapkan amanat agung Tuhan Yesus yang sudah Engkau titipkan, percayakan dan mandatkan kepada kami sebagai sebuah kehormatan bagi debu-debu yang Engkau percayai, yang Engkau perlengkapi dan Engkau utus bagi kerajaan surga. Ya Tuhan, kami percaya kepadamu, dan karena itu biarlah di dalam sesi-sesi ke depan ini kami menaruh percaya kami kepada Tuhan dan mengikuti jejak Tuhan, kerinduan Tuhan dan arah Tuhan bagi gereja Tuhan. Pimpinlah kami dalam percakapan kami ini Tuhan. Kepala gereja hadirlah dan pimpinlah percakapan kami. Kami butuh Engkau menyatakan isi hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Kepala Gereja yang agung, kami berdoa serahkan waktu ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi dengan saudara apa yang menjadi pemikiran dan pergumulan serta kerinduan mengenai gereja Tuhan dan bagaimana gereja Tuhan bisa bertumbuh bersama-sama bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Pendeta Yohanes Adri secara khusus dan Pendeta Emmanuel Cahyono yang sudah memberikan kesempatan dan banyak bercakap dengan saya dalam mempersiapkan materi ini. Secara khusus juga pada Pak Yohanes Adri yang sudah sebenarnya memberikan kontribusi kepada disertasi saya dengan memberikan rekomendasi waktu itu di LA ya Pak ya, memberikan rekomendasi untuk bisa meneliti salah satu gereja di GKY sebagai bagian dari disertasi saya untuk melihat proses revitalisasi gereja-gereja berlatar belakang Tionghoa di Indonesia. Banyak hal saya pelajari di GKY Gading Serpong waktu itu. Dan walaupun bagian ini tidak banyak bicara mengenai hal itu saudara, karena kita akan melihat topik yang berbeda, tetapi saudara, saya dari sana bisa melihat bagaimana Tuhan terus memimpin dan memakai kerinduan daripada setiap anak-anak Tuhan untuk bisa mengembangkan gereja Tuhan. Nah saudara, dan waktu ke depan, 50 menit waktu ke depan ini, semoga bisa kita selesaikan. Kita akan membicarakan di sesi ketiga ini adalah berhubungan dengan angka-angka, saudara ya. Jadi bear with me selama 50 menit ke depan. Pagi-pagi sudah bicara banyak angka, ya. Jadi setiap angka-angka ini merupakan sebuah proses yang kami lakukan di Pusat Studi Pertumbuhan Gereja STT Saat untuk bisa mengenali, memetakan, melihat pemikiran, kerinduan dan praktik atau keterlibatan jemaat Tuhan dari gereja-gereja di Indonesia sehubungan atau di luar negeri sehubungan dengan 5 fungsi gereja khususnya dalam masa pandemi saudara ya, masa yang banyak bergejolak dan kita kemudian banyak harus memikirkan gereja seharusnya seperti apa. Maka kami melakukan proses itu selama beberapa tahun masa pandemi, bahkan sampai sekarang datanya sudah terkumpul di lebih daripada 70-an gereja dengan 7.000-an responden. Dan khusus untuk materi pada pagi hari ini kami mencoba untuk mengekstrak sekitar 6.200
responden yang berasal dari latar belakang gereja-gereja berlatar belakang Tionghoa, saudara ya. Jadi data-data ini adalah data-data yang memang diharapkan saya bisa bagikan dalam sesi ini berhubungan dengan gereja-gereja berlatar belakang Tionghoa di Indonesia. Tidak banyak mewakili GKY, ini disclaimer. Jadi nanti salah satu harapan saya kalau saudara tertarik, saudara bisa melakukannya untuk konteks GKY ya. Seingat saya dari data-data yang ada, hanya ada 2 GKY, datanya juga nggak terlalu banyak yang terlibat di dalam proses ini. Jadi memang tidak mewakili data GKY, tetapi semoga dengan angka-angka yang diberikan ini dari latar belakang gereja-gereja Tionghoa di Indonesia bisa memberikan sedikit gambaran cerminan tentang apa yang terjadi, dan setelah itu saudara bisa nanti dalam diskusi sore hari bisa mulai melihat bagaimana perbedaan, kesamaan, bisa berefleksi dari sana, lalu kemudian semoga membangun appetite saudara untuk bisa membangun data dari gereja-gereja GKY ya. Nah saudara, mari kita lihat bersama bagian pertama tentang angka-angka, lalu kemudian pada sesi berikutnya kita akan melihat angka-angka itu menjadi langkah-langkah bagi pemimpin gereja. Apa yang kami rekomendasikan untuk bisa dipikirkan, digumuli, dan nanti kemudian didiskusikan juga oleh saudara-saudara sekalian di dalam konteks gereja masing-masing. Nah saudara, dengan tema yang diberikan bagai batra di tengah gelombang, saya memikirkan hal ini dan kemudian teringat dengan tulisan daripada almarhum pendeta Daniel Lukas Lukito, gereja di tengah gejolak zaman, saudara ya. Dan di awal daripada bagian tersebut, pendeta Daniel Lukas memberikan gambaran mengenai lagu yang kita cukup kenal ya, NKB 111, Gereja Bagai Batra. Kalimat dari lagu ini menjadi hal yang membuat saya banyak merenung tentang bagaimana gereja Tuhan hari ini. Bait pertama saudara, gereja bagai batra di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudra dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanya selagi berjeri, betapa jauh, di manakah labuhan abadi. Ada tantangan yang dihadapi oleh gereja dalam konteks apa yang saya bicarakan nanti dalam masa-masa pandemi, dan sampai sekarang pun kita masih berhadapan dengan tantangan-tantangan yang sama, bahkan mungkin lebih berkembang. Bait kedua, gereja bagai batra pun suka berhenti, tak menempuh samudra, tak ingin berjeri, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Saudara, ini mengingatkan kita tentang kondisi gereja yang bisa jadi menggambarkan apa yang ada di dalam bait kedua ini, yaitu gereja yang stagnan, maju enggak, mundur enggak, hidup enggak, mati pun segan. Ya, jadi stagnan dan kemudian kebingungan arah, tidak tahu harus berbuat apa. Bait yang ketiga, bait yang keempat ini, gereja bagai batra, muatannya penuh, beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sok tahu, sehingga bandar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Saudara, ini adalah sebuah panggilan buat gereja Tuhan, buat umat Tuhan, dan khususnya buat para pemimpin gereja, untuk sedia mendengar petunjuk dari Tuhan, untuk sedia mengikuti apa yang menjadi pemikiran dan isi hati Tuhan, dan bergerak bersama dengan Tuhan yang sedang bergerak di dalam misinya bagi dunia ini. Gereja bisa saja penuh muatannya, ada aneka manusia ada di dalamnya, tetapi manusia-manusia seperti apakah yang ada
di dalam gereja Tuhan dan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin seperti apakah manusia-manusia umat Allah tersebut. Saudara, ref dari lagu ini mengingatkan kita, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Di akhir daripada sesi ini dan sesi nanti kedua, saudara, biarlah kita semua sebagai pemimpin gereja bisa sama-sama berdoa, bersepakat, Tuhan tolonglah kami, pimpin jalan kami. Tanpa Engkau kami tidak berani melangkah satu langkah pun, tapi bersama dengan Engkau kemanapun dan apapun kami akan jalani. Saudara, biarlah itu menjadi kerinduan kita dan doa kita, tekad kita di hadapan Tuhan. Saudara, Pendeta Daniel Lukas Lukito memberikan bagian pertama sebuah artikel yang baik sekali, mengingatkan gereja untuk mereposisi kehadiran dan tanggung jawab gereja di masa yang sulit. Beliau mengatakan, bila gereja diandaikan seumpama sebuah bahtera, apa yang selama ini dipentingkan pada diri kita selaku orang percaya dan pada gereja kita masing-masing, khususnya kalau boleh saya tambahkan di bawah kepemimpinan kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja, apakah yang kita pentingkan adalah tampilan luar atau kita justru menggumuli dengan lebih sungguh bagian dalam daripada gereja? Atau dengan kata lain, kata beliau, selama ini kita yang menjadi pemimpin, penatua, majelis, pengurus komisi lebih mendandani atau memperhatikan dimensi eksterior seperti penambahan jumlah anggota, pembangunan fisik, program-program, acara-acara, aktivitas-aktivitas komisi atau seksi, ataukah kita menomorsatukan kualitas interior daripada gereja umat Allah seperti pembinaan iman, pertumbuhan kerohanian jemaat, gerakan doa, dan misi serta penginjilan. Beliau mengatakan pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Berkualitaskah aspek internal gereja kita dan iman kekristenan kita? Kokohkah struktur dan lambung bahtera gereja kita? Mampukah gereja kita mereposisi kehadiran dan tanggung jawabnya di masa yang tidak menentu ini? Seharusnya panggilan daripada beliau, di masa yang sulit hari-hari belakangan ini, gereja seharusnya fokus dan hanya terfokus melakukan satu hal saja, yaitu mereposisi kehadiran, panggilan, dan tanggung jawab gereja untuk memberikan pengorbanan yang setepat-tepatnya dan setulus-tulusnya bagi Tuhan dan bagi dunia, bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, saya kira ini merupakan gambaran dan panggilan, seruan, pertanyaan yang dititipkan oleh almarhum Pendeta Daniel Lukas Lukito yang baik sekali dan sangat relevan bagi kita untuk kita renungkan bersama sebagai pemimpin-pemimpin gereja yang Tuhan masih izinkan. Saya minta izin menggunakan kalimat ini. Masih Tuhan izinkan untuk memiliki kehidupan dan nafas hidup yang perlu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dari sekian banyak orang yang melewati masa pandemi itu, Tuhan masih memberikan kita nafas hidup. Tentu ada sebuah maksud. Apalagi di tengah-tengah masa ini, Tuhan mempercayakan kita melalui jemaatnya untuk menjadikan kita, mempercayai kita sebagai pemimpin gereja. Karena itu saudara, sebagai pemimpin gereja, marilah kita melihat pergumulan gereja ini dan interior jemaat Tuhan ini dengan melihat pemetaan kondisi gereja Injili berlatar belakang Tionghoa di Indonesia berdasarkan data-data yang saya sampaikan ini. Survei pada 73 gereja berlatar belakang Tionghoa dengan 6.207 responden
studi mengenai pemahaman, praktek, dan pendapat jemaat mengenai 5 fungsi gereja di masa pandemi. Dan saya kira 5 fungsi gereja ini sangat relevan dengan pernyataan visi dan misi daripada GKY yang juga berhubungan dengan 5 fungsi gereja tersebut. Tujuannya kita memberikan data berupa angka-angka untuk membangun sense of urgency, dan dari sana kita bisa memberikan rekomendasi berdasarkan kacamata amanat agung supaya gereja Tuhan bisa melakukan kehendak Tuhan pada masa ini untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Waktu pengumpulan data Oktober 2021 sampai Oktober 2022. Jadi masih dalam masa pandemi dan peralihan menuju masa pasca pandemi. Jadi ada di dalam waktu tersebut. Sampai sekarang sudah sebenarnya kita terus melakukan proses pemetaan 5 fungsi ini pada gereja-gereja Injili walaupun yang bukan berlatar belakang Tionghoa, dan itu ada di Indonesia, ada di luar negeri, dan karena konteksnya maka kami hanya mengumpulkan data yang berhubungan dengan gereja berlatar belakang Tionghoa, ya. Jadi antara waktunya 1 tahun Oktober 2021 sampai 2022. Sebaran lokasinya ada di Sumatera, Kalimantan, paling banyak di Jawa, lalu juga ada di Bali, ada di Sulawesi, ya. Bagian timur kita tidak terlalu banyak data yang bisa masuk. Demografinya, saudara, kalau kita lihat sebarannya, ini mewakili apa yang sebenarnya mungkin bisa kita refleksikan mengenai gambaran gereja-gereja Injili berlatar belakang Tionghoa yang ada di Indonesia, yaitu kelompok muda di bawah 25 tahun, kelompok produktif 26 sampai 55 tahun, dan kelompok senior, ya, itu di atas 56 tahun, saya salah ketik itu, ya. Jadi di atas 56 tahun. Saudara perhatikan bahwa kelompok muda itu 22%, kelompok yang paling banyak hampir 60% itu adalah kelompok produktif, sementara yang senior itu 19%. Jadi muda dan senior kira-kira hampir sama, yang paling besar memang berada dalam kelompok produktif, saudara, ya. Dan ini menggambarkan kondisi gereja-gereja Tionghoa yang memang berada dalam kondisi yang produktif seharusnya. Ya, dan ini menjadi sebuah gambaran, sebenarnya menjadi sebuah potensi besar kalau kita bisa menggerakkan kelompok-kelompok yang produktif ini, maka gereja-gereja Tionghoa di Indonesia bisa melakukan banyak hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, demografi ini coba kami breakdown berdasarkan usia, dan saudara di sini kita perhatikan bersama bahwa usia yang paling banyak itu memang berada pada kelompok usia 41 sampai 55 tahun, ya, itu 32%, saudara, ya. Dan kemudian ada yang kedua adalah usia 31 sampai 40, yang ketiga ada di kelompok yang hampir sama, 19 sampai 25, 56 sampai 65. Nah, saudara, kita perhatikan kelompok data ini. Saudara bisa lihat di sini, perhatian kita memang berada pada kelompok muda. Kelompok muda yang memang perlu untuk dikembangkan. Kita banyak kelompok produktif, tetapi di dalam kelompok muda kita memang banyak bergumul di sana. Dan kita perlu menggumul lebih lanjut bagaimana penjangkauan gereja-gereja Tionghoa Indonesia sehubungan dengan kelompok muda. Tetapi di dalam kelompok muda ini, saudara, data ini yang menjadi perhatian saya, yaitu yang saya lingkari ini, saudara, ternyata di antara kelompok muda ini kita seringkali bergumul dan banyak membicarakan kelompok anak sekolahan, ya, sampai kepada kuliah. Tapi saudara, sebenarnya data kita menunjukkan bahwa yang paling kecil justru pada kelompok usia 26 sampai 30 tahun, yaitu kelompok profesional muda sebenarnya. Ya, ini yang paling kecil jumlahnya, melambangkan representasi dari persentase gereja Injili di latar belakang Tionghoa ini. Jadi saudara, kalau kita boleh melihat missing link yang muncul di dalam kelompok usia gereja
di dalam gereja ini adalah justru usia profesional muda. Dan ini menjadi sebuah tantangan dan pergumulan, justru menjadi sebuah strategi pengembangan gereja-gereja untuk banyak menggumuli bagaimana kita bisa melakukan pembinaan, perlengkapan, pengutusan, penjangkauan untuk kelompok usia profesional muda. Karena kelompok inilah yang paling sedikit di dalam representasi gereja di Indonesia untuk Chinese. Nah, saudara, kami juga memberikan perbandingan data berdasarkan sinode. Saya sudah mendapatkan izin dari sinode untuk menggunakan data mereka tanpa memberikan indikasi ini sinode mana. Yang pasti ini sinode yang berlatar belakang Tionghoa. Ya, dan saudara, data sinode A itu 1890, data sinode B itu 806, totalnya kira-kira berarti 23% dari keseluruhan data gereja-gereja Tionghoa yang kami dapatkan data respondennya ini, saudara. Jadi ini menggambarkan 23%, dan saya memberikan perbandingan ini dalam sepanjang penjelasan data supaya kita bisa melihat bahwa data ini bukan hanya berhubungan dengan data yang umum, tetapi kemudian juga memunculkan data-data berdasarkan sinode. Dan saudara, ini semoga juga membangkitkan appetite saudara sebagai sinode GKY untuk mulai menggumuli data sinode GKY. Ya, dan itu dibangun dari data gereja-gereja lokal GKY. Nah, saudara perhatikan ternyata di dalam sinode A dan sinode B, saudara bisa perhatikan ada kesamaan pola, dan termasuk di dalamnya kelompok yang paling kecil juga adalah kelompok profesional muda, sehingga gereja perlu menggumuli hal ini dengan lebih baik. Berikutnya, peran dalam gereja. Sudah bisa lihat mulai dari rohaniwan, penatua majelis, pengurus, aktivis, anggota jemaat, dan simpatisan. Nah, saudara, kami sengaja memberikan pilihan jawaban ini untuk membagi kategori antara pelayan dan jemaat. Yang disebut pelayan adalah dari rohaniwan sampai kepada aktivis, lalu jemaat itu adalah anggota jemaat dan simpatisan. Dan saudara, ini data yang memang kami harapkan perbandingannya cukup ideal, yaitu pelayan sejumlah 44% dan jemaat 55%. Jadi ini cukup menggambarkan kondisi baik yang antara yang pelayan, yang aktif dalam pelayanan gereja, maupun jemaat yang datang di hari Minggu saja. Nah, saudara, itu bagian peran dalam gereja. Nah, lama menjadi Kristen kami juga tanyakan dan kami kategorikan dalam beberapa bagian, mulai dari yang lebih daripada 30 tahun itu kelompok terbesar, saudara, yaitu 44%. Jadi gereja-gereja Injili ini cukup banyak didominasi oleh orang-orang Kristen lama. Ya, kemudian 21 sampai 30 tahun itu 23%, 11 sampai 20 tahun 22%. Sehingga kalau dianggap orang Kristen lama itu adalah lebih daripada 11 tahun, maka itu hampir 90% daripada seluruh komposisi jemaat yang ada di gereja-gereja Injili Tionghoa. Nah, saudara, saya menggarisbawahi yang ada dalam lingkaran ini, yaitu kelompok yang di bawah 10 tahun. Ya, itu 10%, saudara. Kenapa ini menjadi sebuah garis bawah saya? Karena ini menunjukkan sebuah upaya gereja Injili untuk melakukan penjangkauan dan penginjilan, dan berapa banyak pertobatan baru yang terjadi di dalam 10 tahun terakhir. Ya, dan saudara perhatikan di sana yang paling besar itu memang 5,496 sampai 10 tahun, yang kurang dari 1 tahun itu 0,8% saja. Total semuanya 10%, saudara. Ya, jadi ini menggambarkan mengenai kondisi gereja-gereja Injili yang memang dipenuhi 90% oleh orang Kristen lama. Ya, orang Kristen lama dalam pengertian kami menanyakan kapan saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan mereka kemudian memberikan gambaran mereka ternyata adalah orang Kristen lama. Ya, orang Kristen barunya itu tidak terlalu banyak, hanya sekitar 10%. Nah, saudara, ini tidak menggambarkan tentang orang yang datang di hari Minggu, orang baru yang datang, bukan, tetapi yang kemudian menjadi percaya.
Ya, yang menjadi percaya karena tujuan kita bukan sekedar memenuhin gedung gereja, tetapi membawa orang-orang yang datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Data kita menunjukkan lebih banyak, dominan sekali orang Kristen lama ketimbang orang Kristen baru. Saya berharap ini menjadi sebuah dorongan bagi kita semua untuk meningkatkan penjangkauan dan penginjilan di dalam gereja Tuhan. Lalu kami juga tanyakan, apakah saudara dibesarkan dari keluarga Kristen? Nah, saudara, ini data yang menarik kami, karena kemudian saudara perhatikan yang menjawab tidak itu yang berwarna merah, ya. Yang menjawab tidak ini berwarna merah, dan saudara perhatikan di sana bahwa yang merah itu makin di kanan, kalau kita lihat dari kanan ke kiri ya, dari usia senior kepada yang muda, itu makin lama trennya makin kecil, saudara. Ya, ini menunjukkan bahwa makin muda kondisi jemaat kita, makin muda, makin berasal dari keluarga Kristen. Kisah-kisah mengenai orang Kristen pertama yang percaya di rumah itu banyak terjadi di usia yang lebih senior ketimbang di usia yang lebih muda. Ya, ini bisa membicarakan banyak hal, saudara. Ya, tentu saja ini bisa membicarakan bahwa orang-orang Kristen menggumuli bersungguh-sungguh bagaimana mendidik anak-anaknya untuk kemudian anak-anaknya bisa menjadi orang yang juga datang ke gereja dan sebagainya. Itu kondisi yang baik. Tetapi juga ini memberikan sebuah indikasi buat kita bahwa di dalam kondisi gereja-gereja Injil Indonesia berlatar belakang Tionghoa, kita itu makin sedikit mengalami pertobatan baru dari orang-orang muda kita yang kemudian mengatakan, saya adalah orang pertama yang percaya di dalam rumah saya karena saya dibesarkan dari keluarga non-Kristen. Nah, ini menarik perhatian kami, perlu pendalaman lebih panjang tentang hal ini. Data kami tidak cukup untuk menggambarkan dinamikanya, tapi kami mencoba mengingat-ingat masa-masa waktu saya remaja, pemuda dulu, kita banyak melakukan penjangkauan lewat sekolah, penjangkauan lewat KKR dan sebagainya. Dan itu saya pribadi menjadi percaya pada Tuhan, orang pertama yang percaya di rumah saya itu karena pelayanan KKR di sekolah Kristen. Dan saya ditaruh orang tua saya ke sekolah Kristen bukan karena mereka pengen saya jadi orang Kristen, tapi karena sekolah itu adalah sekolah yang bermutu, ya. Tapi di sana saya bukan mendapatkan ilmu, tapi saya mendapatkan iman di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara, gambaran-gambaran seperti ini ternyata dari data kita menunjukkan bahwa tren itu sudah tidak terlalu terjadi pada generasi muda, dan makin muda makin sedikit terjadi. Nanti tentu ada rekomendasi yang kami ingin dorong untuk saudara mulai memikirkan bagaimana kita bisa menggumuli hal ini, meningkatkan effort kita secara intensional, dan tentu perlu kolaborasi untuk penjangkauan keluarga non-Kristen, ya, khususnya keluarga yang dari anak-anak muda. Nah, berikutnya saudara adalah demografi mengenai gender. Ya, ini menggambarkan perempuan memang lebih banyak, tapi berapa banyaknya? Ya, saudara. Jadi kami temukan 57% itu perempuan, laki-lakinya itu 43%. Di sorga katanya lebih banyak perempuan. Ya. Nanti saudara kita perlu menggumuli lebih lanjut, saya akan memberikan dorongan untuk pria-pria, mari kita lebih intensional untuk menjangkau lebih banyak pria bagi Tuhan, ya. Kita punya banyak pelayanan berbasis gender wanita sebenarnya. Tidak ada gereja tidak punya komisi wanita, tapi tidak semua gereja punya komisi pria, bukan? Nah, saudara, tentu bukan hanya komisi saja yang kita harus pikirkan, tapi saudara, ini gambaran kita. Nah, saudara juga perhatikan, dari kami juga bagi berdasarkan peran di dalam gereja, dan saudara bisa lihat bahwa mulai dari pengurus komisi sampai pada simpatisan, itu jumlah wanitanya jauh lebih besar. Ya, keterlibatannya ada di situ. Nah, berbeda sekali dengan rohaniwan dan majelis. Jadi kita ini kepemimpinan utama pada pria, tapi memimpin banyak wanita. Datanya seperti itu. Apa makna data ini? Banyak hubungan strategis tentunya, dan strategis nantinya perlu digumuli. Saya serahkan percakapan itu kepada saudara lebih lanjut, ya.
Kalau enggak waktu kita enggak nutut. Berikutnya, sebaran usia pemimpin. Nah ini menarik saudara. Ya, jadi rohaniwan itu paling besar pada usia 31 sampai 40 tahun. Totalnya itu 61,7%. Jadi rohaniwan itu paling banyak sekarang memang pada usia 31 sampai 40 tahun. Nah, kalau saya breakdown lagi saudara, usia 30 tahun, 30-an tahun itu saudara, itu 25%. Ya, 0,8. Usia 40-an tahun itu 27,2%. Jadi usia 30-an sampai 40-an tahun itu adalah 53, lebih dari sedikit dari setengah dari total rohaniwan gereja-gereja Tionghoa ini saudara, itu sudah usia 30-an dan 40-an. Tentu ini punya makna yang memberikan potensi besar kepada kita. Jadi gereja-gereja Injili ini sudah dipimpin, sudah ada hamba-hamba Tuhannya yang dominan berada pada usia produktif, usia muda. Tapi tadi kemudian dalam diskusi saya kemudian memberitahukan usia muda belum tentu berakibat muda. Ya, jadi yang merasa muda jangan ketuaan, saudara ya. Saudara perlu memunculkan kemudaan itu di dalam berbagai macam hal yang bisa menjawab pergumulan-pergumulan kaum muda. Kalau ingat tadi profesional muda, ini usia yang sama dengan para hamba Tuhannya. Saudara perlu menggumuli hal itu. Majelis gereja paling besar usia 41 sampai 55 tahun. Ini dominan sekali saudara, berapa persen itu? 52%. Ya, lebih dari setengah. Ini usia 41 sampai 55. Usia yang 31 sampai 40 tahun itu 14%. Ya, tentu bagian ini yang kita perlu coba secara lebih intensional, memperlengkapi, mementor usia-usia muda, calon-calon majelis kita usia 31 sampai 40 tahun supaya kemudian presentasinya lebih banyak. Supaya bisa ngeklop juga dengan rohaniwannya dan menjawab kebutuhan tentang pelayanan kaum muda dan profesional muda. Saudara, kita sekarang masuk kepada bagian 5 fungsi gereja. Di dalam 5 area pertumbuhan iman Kristen, 5 fungsi gereja tersebut, ibadah, pembinaan, persekutuan, pelayanan, dan pengabaran Injil, kami selalu menanyakan pada bagian awal setiap seksi itu berhubungan dengan konsep pemahaman teologis. Ya, kita mau mencari conviction-nya. Karena itu kami memberikan pilihan jawaban Likert dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Ya, sangat setuju itu menunjukkan conviction bahwa ini adalah jawaban yang seharusnya memang begitu. Ya, tapi kemudian nanti saudara bisa perhatikan kami juga akan mencoba melihat perbandingannya dengan memberikan jawaban setuju. Ya, ini nanti dalam pengertian conviction. Sehingga pada waktu kita bertanya apakah saudara melihat ibadah kepada Tuhan di hari Minggu merupakan hal yang penting bagi setiap orang Kristen, dan kalau saudara baca selanjutnya, saudara, kami melihat bahwa 5 pertanyaan ini seharusnya jawabannya adalah apa saudara? Dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju, jawaban orang-orang Injili harusnya adalah sangat setuju. Ya, sangat setuju. Nah, saya juga sependapat seperti itu. Data kita menunjukkan ini. Saudara, pada bagian ibadah itu paling tinggi. Yang sangat setujunya adalah yang warna biru, 71%. Tidak seluruhnya mengatakan hal itu, saudara, tetapi paling dominan, 71%. Dan kemudian kalau kita lihat level conviction-nya dalam pengertian sangat, yang menjawab pertanyaan sangat setuju, maka ini urutannya saudara, urutan conviction ya daripada responden kami. Pertama adalah ibadah, kedua pembinaan, ketiga penginjilan, keempat persekutuan, kelima pelayanan. Ya, jadi saudara perhatikan yang pelayanan itu apakah setiap orang Kristen perlu terlibat di dalam pelayanan? Hanya 28% yang mengatakan of course atuh, hanya 28%. Ya, yang mengatakan pelayanan. Tapi ini saudara menggambarkan apa yang sering terjadi, dan kalau saya melihat fenomena-fenomena pada masa pra-pandemi, lalu kemudian pandemi dan post-pandemi, maka kita memang banyak sekali melakukan percakapan-percakapan dan proses peralihan dari sebelum pandemi ke masa pandemi, dari masa pandemi ke post-pandemi, itu berhubungan dengan ibadah.
ya, adaptasi dalam soal ibadah, pegulatan dalam soal ibadah. Tetapi pembinaan, penginjilan, persekutuan dan pelayanan kita nggak terlalu banyak melakukan secara intensional dan mati-matian untuk keempat bidang pertumbuhan jemaat lainnya ini. Nah, ini kita perlu pikirkan bersama-sama, saudara. Kalau dibandingkan sinode A dan sinode B, kami juga melihat dengan presentasi yang sedikit berbeda, tapi saudara melihat urutan convictionnya sama. Ibadah, pembinaan, penginjilan, persekutuan, pelayanan. Ya, jadi ini menggambarkan saudara tentang kondisi sinode-sinode juga yang ada. Nah, mari kita lihat lebih dalam soal ibadah. Saudara, pertanyaan tentang ibadah di hari Minggu merupakan hal yang penting bagi setiap orang Kristen. 72% mengatakan sangat setuju, yang setuju adalah 27%. Ini kenapa ini ya? Tapi bisa dilihat ya saudara ya. Nah, ini yang saya ingin highlight untuk bagian ibadah. Saudara, salah satu pertanyaan penting di dalam masa pandemi yang saya kira masih ada bekasnya sampai sekarang, saudara, adalah pertanyaan ibadah online sama makna atau esensinya dengan hadir beribadah di gedung gereja atau tidak. Nah, saudara, itu ada pilihan jawabannya, dan saudara, saya membagi pilihan jawaban tersebut di dalam tiga kategori, yaitu yang beda makna, sama makna, dan tidak tahu. Saudara bisa lihat pada bagian ini, saudara ya, memberikan gambaran tentang grafik ini. Saudara bisa lihat yang beda makna, artinya kalau beda makna itu tidak setuju atau kurang setuju, ya, menunjukkan bahwa mereka lebih prefer kepada onsite. Lalu yang kemudian sama makna, setuju atau sangat setuju, artinya ya prefer kepada online-nya cukup besar. Saudara perhatikan itu jumlahnya 46 banding 48. Waktu data ini muncul, saya sebut ini Clash of the Titans. Ya, tidak heran di gereja banyak pergumulan dalam hal ini. Yang tidak tahu itu 5%. Ya, nah kalau kita bandingkan dengan sinode A dan sinode B, hampir sama modelnya. Ya, nah saudara, ini memberikan kepada kami sebuah pergumulan pemikiran tentang kenapa ini muncul. Dugaan kami, saudara, adalah karena kita memang di awal-awal pandemi itu, ketika jemaat tidak pernah terjadi, tidak bisa datang beribadah, lalu kemudian harus di rumah masing-masing, kita memberikan dorongan kepada mereka untuk beribadah di rumah secara online. Lalu kita kemudian memberikan dorongan pada mereka dengan mengatakan sama maknanya kok, ya, sama maknanya. Yang kita lupa adalah, yang kita tidak bisa prediksi sebenarnya adalah panjangnya waktu pandemi. Yang pikirnya 2 bulan. Saya ingat PGTI itu bulan 5 sudah, bulan 3 kita lockdown, bulan 5 sudah ada seminar PGTI mengenai reopening, ya, dari 2 bulan jadi 2 tahun lebih kan saudara ya. Jadi kita tidak duga waktunya kepanjangan. Tetapi yang kita kemudian lupa adalah memberikan koma di balik pernyataan sama maknanya itu. Koma selama masih ada situasi darurat seperti ini. Ya, kita kemudian membiarkan itu muncul sehingga banyak jemaat pada masa-masa itu memberikan titik, bukan koma. Nah, salah satu mahasiswa saya sudah lulus, saudara, dia pendeta di sebuah sinode, dia bagian ketua litbang di sinode tersebut, dan dia melakukan penelitian tesisnya berhubungan dengan hal ini tentang ibadah online onsite di dalam konteks sinode mereka. Dia melakukan penelitian kualitatif kepada semua pemimpin sinode bersama dengan representasi gembala-gembala gereja dari kota besar, kota menengah, dan kota kecil di dalam lingkup sinode tersebut. Dan dia kemudian menemukan konklusi bahwa dorongan untuk beribadah onsite atau online itu lebih bersifat praktis ketimbang teologis. Apa yang menyebabkan orang-orang itu, dan dimulai dari para pemimpinnya, ini pengakuan dari sinode yang diteliti ini, saudara, ya, pemimpin sinode mengatakan waktu mereka dari onsite menuju online pada masa pandemi itu lebih bersifat praktis tanpa dukungan teologis yang cukup sebenarnya. Lalu kemudian setelah masuk pada masa pandemi sudah berakhir, lalu kita masuk pada masa-masa post pandemi, maka keputusan untuk pindah ke onsite dan keputusan untuk streaming lanjutan itu lebih bersifat praktis ketimbang teologis. Itu kesimpulannya.
Ya, nah ini data tidak bicara tentang GKY sekali lagi ya, tapi ini saudara bisa jadikan bahan pemikiran tentang pergumulan ini. Nah saudara, apakah sudah berakhir sekarang tentang pergumulan ini? Ternyata enggak. Ini saya barusan sedang mengerjakan data untuk gereja C. Ini satu gereja. Respondennya yang mengisi pertanyaan ini 406, pengambilan data baru berakhir minggu lalu. Ya, jadi ini data baru sekali. Nah, saudara perhatikan bahwa angkanya walaupun sudah berbeda ya, tidak seperti tadi, tapi yang sama maknanya itu masih 35%. Ya, masih 35%. Jadi it's not over yet. Ya, jadi ini kita perlu terus pikirkan, tapi satu hal yang mungkin lebih penting daripada sekedar berbicara onsite atau online, lebih kepada memikirkan tentang apa pandangan teologis yang seharusnya mendirect keputusan praktis gereja. Ini yang mungkin perlu kita jadikan pembelajaran utama daripada data-data ini, saudara. Ya. Nah, kalau lihat dari sama maknanya ini online dan onsite, maka generasi muda itu lebih prefer sama maknanya ketimbang generasi yang lebih senior. Ya, pemimpin pengejar jemaat juga hampir sama, saudara. Nah, ini jadi catatan buat kita bahwa ternyata pemimpinnya dan pengerjanya tidak beda jauh dengan jemaatnya. Ya, tidak beda jauh. Saudara-saudara, mari gumuli bersama-sama. Oke, saya tidak membawa kita dalam polemik tentang hal ini, tapi saudara, saya ingin membawa satu prinsip penting bahwa pemimpin gereja perlu berpikir lebih teologis, lebih biblical untuk mengatur perjalanan gereja secara praktis. Kalau enggak, nanti pergulatan kayak begini nih. Oke, nah, mari kita lanjutkan. Alasan beribadah ini mungkin tidak terlalu relevan lagi. Mari kita lihat pembinaan. Wah, waktu saya sudah hampir habis, Pak ya. Pembinaan. Setiap orang Kristen perlu belajar Alkitab dan doktrin Kristen. Sangat setujunya 56%, bersyukur. Conviction, perlu belajar. Ya, gereja-gereja Injili berhasil untuk menekankan soal pengajaran. Ya, karena itu memang bagian yang menjadi kekhasan kita, saudara ya. Dan setujunya itu 40%, hampir seluruhnya pada bagian tersebut. Nah, perbandingan keterlibatan dalam program pengajaran Alkitab sebelum dan saat pandemi. Saudara perhatikan bahwa waktu pandemi kita berasa bahwa terjadi euforia, orang belajar Alkitabnya lebih atau kemudian doktrinnya lebih di platform YouTube atau Zoom dan sebagainya gitu ya. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan presentasi perbandingannya, saudara yang mengatakan rutin itu hampir sami mawon, saudara. 22,70% dibandingkan itu sebelum pandemi, pada waktu saat pandemi 22,28%. Jadi boleh dikatakan bahwa yang rutin sebelum pandemi itu juga yang rutin mengikuti acara-acara pembinaan online kita tuh. Ya. Jadi tidak terjadi perkembangan lebih sebenarnya. Sebenarnya dalam ini enggak terjadi perkembangan lebih. Yang rutin tetap rutin. Yang berubah yang mana? Yang kadang-kadang, saudara. Yang kadang-kadang sebelum pandemi itu 42%, yang menjadi kemudian saat pandemi itu turun 10%, jadi tinggal 32%. Yang kadang-kadangnya kurang. Yang self-study-nya sendiri cuma tambah 1%. Ya, tapi kita bisa bersyukur karena yang self-study sebenarnya cukup banyak, ada 15%. Ya, yang self-study. Yang tidaknya ternyata bertambah saat pandemi. Ya, jadi dalam soal pengajaran gereja, soal pembinaan intensional dalam gereja, ternyata dalam masa pandemi tidak membuat gereja makin suka belajar Alkitab dan pembinaan doktrin. Enggak. Sami mawon sebenarnya dalam soal yang rutin. Yang perlu kita bergumuli justru adalah berkurangnya yang kadang-kadang. Dan itu tidak pindah ke rutin. Harapannya pindah ke rutin ya, tapi ternyata tidak. Itu pindahnya ke tidak dan sedikit ke self-study, saudara. Ya, karena itu kita perlu memikirkan pengajaran gereja lebih baik. Ya, ini data, kalau kita lihat turunannya itu ya, ini berbentuk tren, sudah bisa perhatikan. Saya skip, sinode juga sama. Nah, ini yang saya mau bicarakan, saudara. Waktu kami juga tanyakan topik pembinaan yang paling diharapkan sebenarnya apa? Saudara, asumsi saya waktu itu adalah jemaat responden kami ini akan memilih
Paling banyak praktika, karena mereka bisa memilih lebih daripada ini satu jawaban saja. Jadi kalau boleh pilih satu, pilih apa? Ya. Nah saudara, saya menduga waktu itu adalah praktika pasti paling tinggi, dominan banget deh. Ya. Tapi saudara, menjadi hal yang membesarkan hati, yang menarik perhatian, karena ternyata topik pembinaan yang paling diharapkan itu konsisten yang muncul paling tinggi adalah pemahaman Alkitab. Praktika nomor 2. Ya, dasar iman Kristen 16%, apologetika 11%, lainnya itu 8%. Artinya saudara, kalau kita perhatikan dari pemahaman Alkitab, dasar iman Kristen, apologetika itu jauh lebih dominan ketimbang pemahaman praktika. Justru pada waktu masa pandemi di mana orang kayaknya bingung dengan urusan-urusan praktis, saudara. Dugaan kami ini harus diteliti lebih lanjut. Mungkin sekali adalah karena dalam masa-masa yang tidak menentu itu, tips how to itu tidak sepenting bagaimana menggunakan kacamata Alkitab memahami dunia yang kacau balau waktu itu, saudara. Nah, ini menjadi sebuah gambaran yang membesarkan hati di tengah-tengah keterlibatan jemaat yang tidak terlalu tinggi tadi itu tuh. Bahwa ternyata kalau kita ingin mengembangkan keterlibatan jemaat di dalam pembinaan iman Kristen secara intensional, maka saudara, pembinaan iman Kristen yang berfokuskan kepada pemahaman Alkitab, pembinaan dasar iman Kristen, doktrin-doktrin dasar iman Kristen, itu bukan hanya secara ideologis, teologis itu penting buat kita, tetapi bagi jemaat ini juga penting ternyata. Problemnya adalah, sebelum problem ya, perbandingan laki perempuan sama saudara, ya, jadi bukan perempuan pengen yang lebih praktis, enggak loh. Perempuan juga pengen lebih biblikal dan teologis, berita baik, ya, laki-laki juga sama. Lalu kemudian menurut usia juga sama saudara, yang paling banyak memang senior untuk Alkitab, tapi semuanya mirip. Nah, ini yang saya mau highlight saudara. Saudara perhatikan tadi usia rohaniwan paling banyak usia 31 sampai 55 tahun. Itu yang sekarang banyak memimpin gereja, ya. Nah, saudara, kalau perbandingan antara rohaniwan sama jemaat itu saya bagi lagi dari majelis sampai pada simpatisan dari seluruh usia. Saudara perhatikan bahwa terjadi perbedaan yang menarik, yaitu adalah rohaniwan lebih berpikir bahwa yang dibutuhkan adalah praktika. Ya, saudara berarti lihat bandingannya ini sedikit lebih tinggi. Ya, bandingkan dengan jemaat yang kemudian perbedaannya cukup besar ini, saudara, melihat bahwa pemahaman Alkitab itu lebih tinggi. Nah, ini yang lebih rohani yang mana ini ya? Nanti bahan diskusi. Saya nggak sedang pengen cari gara-gara dengan seluruh GKY ya. Oke, waktunya habis. Masih ada penginjilan, persekutuan dan pelayanan. Berhenti di sini atau gimana, Pak? Lanjut? Oke. Hot ya, penginjilan apa lagi? Sudah melihat data penginjilan? Nah, kita lihat. Setiap orang Kristen punya tugas, sudah perhatikan sangat setuju itu 45%, setuju itu 50%, yang tidak setuju, tidak tahu, kurang setuju itu enggak terlalu besar. Ini menunjukkan bahwa penekanan kita terhadap gereja Injili secara kognitif sudah oke sebenarnya, ya, caputola. Oke. Nah, dalam masa pandemi, apakah saudara pernah menjelaskan berita Injil dan mengundang orang untuk percaya pada Tuhan Yesus? Antara pemahaman teologis dengan praktek itu rada kurang nyambung, saudara. Tidak pernahnya itu 57% total. Ya, hampir 60% never. Padahal itu masa kita melihat banyak keputusasaan, banyak orang kehilangan pengharapan, kehilangan orang-orang terkasih, dan pengharapan dan berita keselamatan dalam Yesus Kristus seharusnya menjadi berita yang viral, yang kita perlu bawa bicara. Tapi 57% daripada responden kami menunjukkan silent for the task. Nah, saudara, ini perlu menjadi pergumulan kita. Gereja Injili seharusnya ditandai dengan penginjilan, bukan? Sehingga kata yang paling kita harapkan muncul adalah
Sering, saudara. Benar nggak? Itu mah sudah gaya hidup teologi kita gitu ya. Penginjilan, pengabaran baik itu adalah gaya hidup. Yang sering saudara 4%. Itu yang warna hijau. Kalau kita mau tambah-tambah, iyalah beberapa kali pernah lah, boleh lah ya. Itu jadi tambah 20%, 24%. Ya, 1/4 aja saudara. Kalau ini kita gambarkan dengan struktur organisasi gereja, nanti saya akan bicara tentang struktur organisasi gereja. Ini sebenarnya menggambarkan tentang bahwa yang melakukan pekabaran Injil dalam struktur gereja-gereja kita umumnya diletakkan pada kelompok mana? Rohaniwan dan Departemen Misi. Nanti saya beri data yang rohaniwan, saya masukin nggak ya? Saya rada ragu masukin, tapi mungkin saya masukin. Ini. Sorry, ini kenapa ya? Sorry saudara, saya putusin tidak masukin. Ternyata rohaniwan juga enggak sedang cari gara-gara saudara ya. Tapi datanya menunjukkan ternyata juga enggak. Sami mawon kalau ada datanya dengan yang lain juga enggak. Kita sebenarnya menaruh tugas itu pada sekelompok elit gereja yang kita masuk dalam departemen misi dan penginjilan. Dan itu menggambarkan tentang jumlah orang yang berada dalam kelompok misi dan penginjilan itu memang kelompok yang kecil, namanya kelompok elit gitu ya. Kecil, kemudian dananya mungkin kecil juga mungkin, saudara, saya nggak tahu dana GKY. Dan kemudian itu kita menyerahkan, konsep kita adalah tugas pekabaran Injil dan misi gereja itu diletakkan pada kelompok ini. Departemen ini. Gereja secara keseluruhan sudah melakukan tugas pekabaran Injilnya ketika kelompok itu bekerja dengan baik. Ya, sehingga data ini kita bisa baca sebagai sesuatu yang bagus karena gereja sudah melakukan tugas itu. Tapi kalau konsep teologis kita mengatakan bahwa setiap orang Kristen adalah pekabar Injil. Tidak ada jemaat dipanggil Tuhan untuk menjadi maklar Injil. Sudah tahu maklar Injil? Maklar punya tugas adalah menghubungkan. Boksu, itu teman saya belum percaya Tuhan. Ayo injili, itu maklar. Ya, saudara pernah hamba Tuhan digituin sama jemaat? Sering ya? Maafkan. Saya berbahaya ini. Nggak lanjut ah. Di sinode A dan sinode B sama polanya. Ya, saudara, saya ingin menunjukkan dengan perbandingan-perbandingan ini untuk menunjukkan pola ini berulang di sinode-sinode juga berulang sama saudara. Tidak ada dari penelitian kami belum ada di sinode yang outstanding berbeda, belum ada saudara. Saya berharap nanti GKY outstanding berbeda. Amin. Nah. Oh ada saudara, ini nih pelayan dan jemaat. Rohaniwan, majelis, pengurus, aktivis. Sudah perhatikan angkanya nggak beda jauh, ya. Jadi ini menggambarkan tentang memang kita punya gaya bergereja adalah menyerahkan ini pada kelompok tertentu, mewakili seluruh gereja. Padahal pekabaran Injil adalah berita sukacita dari kita untuk semua orang. Ya, nah saudara, kami kemudian penasaran dengan pertanyaan itu karena mungkin kalau pekabaran Injil bahwa undang orang percaya pada Tuhan itu terlalu berat gitu ya, sehingga sebenarnya untuk pertanyaan sinode A dan sinode B pada waktu kami melakukan penelitian pada mereka ini sudah menggunakan pertanyaan tambahan ya. Nah, pertanyaan tambahannya adalah apakah saudara menceritakan pengalaman iman pribadi kepada orang belum percaya? Tetap kepada orang belum percaya, tetapi belum berbentuk undangan percaya Yesus. Tapi lebih kepada sharing dalam masa pergumulan hidupmu. Tentu ada doa yang kau panjatkan, ada pergumulan yang kau nyatakan pada Tuhan, dan ada pimpinan Tuhan, pernyataan kehendak Tuhan, dan jawaban Tuhan tentunya. Kan ya, ada hal yang kau bisa bagikan. Tapi yang kau bagikan tuh benar-benar bisa kau bagikan enggak? Ternyata saudara, kalau kita lihat memang yang tidak pernah itu berkurang kira-kira 20%, tapi tetap menjadi yang dominan saudara ya. Itu 35% sinode A, di sinode B lebih sedikit 29%, 30% kira-kira. Nah, kalau kita mau lihat yang seringnya, harapannya kalau sudah berbagi sharing kehidupan, harapannya ini akan mengubah
grafik bukan? Ternyata yang kata sering juga itu 6-7% saja. Bandingkan tadi dengan yang penginjilan 4%. Ini menggambarkan sebenarnya apa yang terjadi dalam gereja-gereja Injili, saudara, mengenai pekabaran Injil ini. Ya, lalu kita tanya, masalahnya apa sih sampai nggak lakukan? Padahal teologinya udah benar. Saudara, kami duga jawabannya adalah nggak mau, takut dan sebagainya, nggak ada waktu, ya, kemudian macam-macam. Tapi saudara, ternyata hampir 50% mengatakan tidak dapat menginjili. Bukan tidak mau menginjili, tapi tidak dapat menginjili. Kalau tidak dapat menginjili, harusnya training. Satu kali saya bertanya pada satu konteks gereja, saudara. Saya tanya, kapan terakhir kali gereja melakukan pelatihan penginjilan secara intensional dan berkelanjutan? Gembala sidang dan ketua departemen misi penginjilannya sama-sama di depan saya, berhadapan-hadapan, saya di depan seperti ini. Lalu kemudian mereka kemudian saling toleh, terus berkenyit, lalu senyum. Lalu kemudian saya tanya, apa makna senyum itu? Mereka kemudian mengatakan, Pak, sorry, kami sudah lupa kapan terakhir kali melakukan pelatihan penginjilan. Di gereja saudara, kapan terakhir kali gereja saudara melakukan pelatihan penginjilan? Maafkan, dan nggak nanya-nanya. Nanti ada waktu diskusi ya. Oke. Lalu kemudian ini yang kami rindu, kami menjadi sebuah opportunity yang kita perlu tangkap, saudara. Apakah saudara ingin terlibat dalam pelayanan penginjilan atau misi? Ya, jangan-jangan memang nggak mau, saudara. Saudara perhatikan yang sangat ingin sudah terlibat itu 95% paling kecil, sangat ingin ada hampir 400 orang di situ. Ini orang, saudara, ya. Jadi lumayan walaupun nggak banyak. Yang ingin juga lebih besar, saudara bisa lakukan. Yang ingin sesekali juga besar. Tapi ini loh, saudara, kok bisa muncul belum memutuskan itu loh. Dan itu dominan sekali. Saudara lihat grafiknya ini. Kalau sudah seperti ini harusnya gimana, saudara? Tantang, intervensi. Ini kesempatan. Pemilu udah lewat, pilkada masih ada. Swing vote. Ini bicara swing vote, saudara. Ini bicara mengenai tugas kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja untuk mengerjakan, untuk memberikan encouragement, supaya mereka mau dilatih, supaya mereka kemudian mau mengabarkan Injil, mereka mau berbagi kisah baik Tuhan di dalam hidup mereka bagi orang yang belum percaya, supaya nanti lebih banyak orang-orang Kristen baru di dalam gereja, supaya nanti lebih banyak orang muda yang kemudian mengatakan, saya adalah orang pertama yang percaya di rumah saya, dan dari saya lah kemudian saya mulai mendoakan dan mulai mengabarkan Injil dan bersaksi kepada keluarga saya, dan satu demi satu anggota keluarga saya bisa kenal siapa Tuhan itu. Amin. Kita perlu melakukannya. Sinode A, sinode B, mirip, saudara, hasilnya. Nah, ini tanyaannya, saudara. Apakah hamba Tuhan, aktivis gereja, sesama jemaat pernah mendorong? Kalau tadi more encouragement dibutuhkan untuk saudara terlibat dalam penginjilan misi, ternyata yang mengatakan sering, saudara, itu 13%. Ya, ini ya. PowerPoint saya, ini sudah PDF seharusnya nih. Saya lihat data saya ada. Yang tidak pernah itu yang warna merah, saudara. Ya, 36,94. 37% itu nggak pernah dapatkan dorongan. Satu kali 20%, lebih dari setengah itu hampir tidak pernah mendapatkan dorongan. Yang sering itu 14%, ada beberapa kali 29%. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa intervensi itu perlu dilakukan. Dan kita masih kurang melakukan intervensi. Ini belum gambaran GKY, sekali lagi. Tapi nanti tolong dalam diskusi, saudara mulai memikirkan dalam konteks gereja lokal. Apakah ini muncul atau tidak. Terakhir, relasi sosial orang yang diinjili. Ya, kita selalu dalam proses pekabaran Injil, seringkali yang kita lakukan adalah kita membuat orang-orang berlatih pekabaran Injil kepada orang yang tidak dikenal.
Nah, saudara, relasi sosial orang yang diinjili itu ternyata paling besar adalah teman, kedua anggota keluarga, ketiga rekan kerja, baru kemudian orang yang tidak dikenal. Ini sama dengan apa yang menjadi penemuan-penemuan dari studi-studi pertumbuhan gereja di mana-mana tempat, yaitu social network evangelism. Itu more efektif. Ya, jadi saudara, yang kita perlu pikirkan sebenarnya adalah bagaimana membangun peta jejaring sosial jemaat supaya kemudian hal seperti inilah yang akan muncul lebih kuat lagi di dalam jemaat, supaya kita kemudian bisa melihat lebih banyak orang-orang dalam gereja melakukan tugas pekabaran Injil, dan lebih banyak social network jemaat yang kemudian bisa mendengarkan kabar baik daripada Tuhan itu, saudara. Ya, saya mungkin harus berhenti sampai di sini. Untuk bagian persekutuan dan pelayanan saya akan lanjutkan berikutnya. Oke, ada pertanyaan saudara sampai di sini, silakan. Panitia nanti akan menyerahkan mic-nya ya. Saya dulu. Ya. Selamat siang Pak Michael. Saya Kasturi dari BPMS. Mungkin pertanyaan saya tadi presentasinya sepertinya saya belum menangkap. Presentasinya tadi hanya untuk yang Injili dan berlatar belakang Tionghoa ya. Saya belum melihat apakah juga dalam penelitian itu ada membandingkan antara yang Injili dengan yang denominasi yang lain tentang pertumbuhan gereja. Karena kalau kita lihat yang Injili itu seakan-akan stagnan, apalagi setelah pandemi itu mungkin cenderung agak ada penurunan gitu ya. Sedangkan di denominasi lain kita melihat sangat euforia dan pertumbuhan cukup baik gitu. Nah, apakah dalam ada juga melakukan penelitian penyebabnya apa gitu? Dan karena kalau yang Injili juga kita awalnya menangkap bahwa mungkin ibadahnya, suasana ibadahnya, sehingga seringkali kita lihat ada ibadah khusus untuk kaum muda dengan suasana yang lebih muda, tetapi hasilnya kita lihat belum begitu signifikan. Nah, apakah juga ada melakukan penelitian penyebabnya apa dan mungkin solusinya bagaimana gitu? Ya, terima kasih. Saya jawab dulu Pak ya. Baik, terima kasih. Saya dalam penelitian kami khusus untuk 5 fungsi ini memang bekerja sama dengan rekanan STT Saat yang memang banyak pada gereja-gereja Injili, dan fokus perhatian saya memang kepada gereja Injili. Nah, gereja Injili itu ada sekitar 7.000-an, 1.000-an lebih itu memang bukan dari Tionghoa, latar belakang Tionghoa. Nah, karena permintaan daripada Pak Cahyono, saya memang memfokuskan presentasi ini untuk menarik keluar data gereja berlatar belakang Tionghoa, Pak. Jadi perbandingannya dengan sinode-sinode yang berlatar belakang Tionghoa, dan data utamanya memang adalah yang berlatar belakang Tionghoa karena permintaan dari panitia untuk membahas tentang gereja Tionghoa karena mewakili GKY sebagai pembanding, gitu Pak. Mengenai gereja-gereja non-Injili saya belum melakukan penelitiannya, jadi saya belum bisa banyak membicarakan hal itu Pak. Nah, perbandingan antara gereja Injili yang berlatar belakang Tionghoa dan non-Tionghoa itu ada beberapa hal yang menarik perhatian saya, tapi tidak mungkin untuk topik kita kali ini kita nggak bicara masuk ke sana Pak, supaya lebih fokus kepada yang berlatar belakang Tionghoa, gitu Pak. Silakan, masih ada lagi? Mungkin yang di atas deh ya, tadi udah di bawah, mau kasih yang di atas? Ada yang di atas? Yang di atas ada? Oh, nggak ada, baik. Ya, Pak. Baik, selamat pagi Pak Michael. Senang mendengarkan data dan angka. Cuma tadi ada 2 hal. Pertama, pertanyaan aja. Waktu tadi data demografi,
klasternya Bapak tampaknya agak ada keunikan, artinya range usia 26-30 itu kan hanya 5 tahun di compare dengan range sebelahnya yang 41 sampai 55. Itu itu 15 tahun dibandingkan dengan 5 tahun. Rasanya waktu dilihat highlight itu kita jadi kaget. Padahal kalau dijumlahkan 5 dan sebelahnya, jumlahnya ya memang tidak lebih besar daripada yang 4155, tapi jumlahnya tidak mengerikan seperti yang dikasih lingkaran. Itu yang pertama. Mungkin pertanyaannya adalah mengapa? Hal yang kedua mungkin sebagai tambahan insight saja. Kalau tadi seandainya dilihat bahwa jemaat tidak melakukan PI atau hamba Tuhan tidak melakukan PI, tapi kalau dalam konteks GKY mungkin teman-teman sekalian perlu di-highlight bahwa akan amazing itu Pak Michael, karena dana untuk pekabaran Injil jangan-jangan besar sekali, tetapi tidak berimplikasi kepada dorongan untuk pekabaran Injil. Nah, asumsinya itu kenapa? Karena mungkin gereja lebih suka mengkompensasikan panggilan pekabaran Injil itu dengan menyalurkan dana yang begitu besar untuk cuci tangan terhadap tanggung jawab PI pribadi. Padahal di dalam statement mission statement dari GKY itu, butir keempat terkait dengan pekabaran Injil bunyinya adalah begini: membentuk anggota jemaat yang misioner untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang dan membawa jiwa-jiwa bagi Kristus sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di GKY sangat jelas clear state-nya itu adalah bidang PI itu adalah untuk menggerakkan jemaat, membentuk jemaat menjadi jemaat yang misioner, yang memberitakan Injil. Namun mungkin masalahnya adalah kita akhirnya lebih puas menyalurkan uang pekabaran Injil itu untuk mendukung pelayanan misi, sehingga akhirnya seperti kalau kerja bakti, kita titip roti, kita nggak ikut bersih-bersih. Mungkin begitu, itu mungkin tambahan masukan buat Pak Michael sebagai reason yang agak unik di sini. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Saya kira yang pertama itu masukan berharga buat saya Pak, jadi saya akan revisi bagian itu. Ya, jadi mungkin saya harus tampilkan datanya lebih kepada kaum muda aja, ya. Kaum mudanya lebih banyak. Saya terima kasih banyak untuk saya miss untuk melihat perbedaan angkanya, Pak. Saya kira benar, harus sama perbandingannya, ya. Terima kasih. Untuk yang kedua, selain yang dibicarakan, saya mendorong saudara untuk tidak berasumsi. Data itu persuasif karena membangun sense of urgency berdasarkan hasil faktual. Ya, jadi saya mendorong rekan-rekan sekalian jangan berasumsi, apalagi debat kusir dengan asumsi. Jadi marilah gereja-gereja nanti perlu memang membandingkan antara dana dengan keterlibatan. Ya, GKY mungkin ada berbeda Pak. Satu gereja saya pernah teliti, gereja ini kemudian mempunyai visi misi yang sangat jelas mengenai amanat agung, ya, sangat ingin mengabarkan Injil dan sebagainya. Wah, dari data visi misinya saya sangat berharap dan sangat senang gitu ya. Lalu kemudian di dalam proses evaluasi gereja, saya kemudian diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengingatkan saya pada ayat firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi saya tanya mereka, boleh nggak saya minta data budget gereja dan realisasi budget gereja setahun? Terus mereka izinkan, ya. Nah, waktu mereka izinkan, saya kemudian olah datanya dari perencanaan sampai pelaksanaan, dan saya memperhatikan hasilnya gimana, saudara. Saudara, dengan visi misi yang sangat kental dengan amanat agung dan pekabaran Injil, bahkan mengatakan perluas patok-patok kemamu, ya, menggunakan Nabi besar punya ayat itu untuk pekabaran Injil dan perintisan gereja. Lalu saya tanya, saya lihat bagian budget gereja dan realisasi budget gereja untuk misi dan penginjilan. Di dalamnya termasuk bagian pelatihan penginjilan, lalu kemudian tim misi, lalu macam-macam scholarship buat misionari dan sebagainya. Semualah bagian besar itu. Banyak yang tidak dilakukan. Oke, tapi semua data yang muncul itu menunjukkan, waktu saya hasil dapetin, saudara tahu berapa persen dana yang mereka keluarkan untuk misi dan departemen misi dan penginjilan? Tebak. 40%. Visi misinya kuat, lapangkan kemah, patok-patok kemahmu kan? 40%. Ada lagi? Nawak nih saudara ya. Berapa?
5%. Kebangetan ya 5% ya. Sudah tahu berapa datanya? 1%. Kalau lihat data GKY, kemungkinan berbeda. Kemungkinan, saya nggak tahu. Makanya saudara cari tahu. Bangun datanya. Lalu kemudian tadi analisis yang saya kira sangat baik, bukan sekedar dapat data berapa angkanya, tapi kalau saudara mungkin berbedanya adalah angkanya banyak tetapi ditujukan pada siapa. Ya, ditujukan pada siapa dan menghasilkan apa. Kita bukan hanya sekedar melakukan evaluasi kegiatan pekabaran Injil, tapi kita harus menghasilkan evaluasi dampak kegiatan. Ya, kita perlu ada evaluasi itu. Dan kalau kita bicara tentang evaluasi dampak kegiatan, maka dampak kegiatan itu harus berkorelasi langsung dengan pernyataan visi misi kita. Kalau tidak, maka visi misi akan jadi dokumen kita jalan kemana. Visi misi seharusnya mendorong kita untuk menghasilkan movement gereja. Karena itu, hai pemimpin gereja, visi misi gereja dan sinode adalah senjata utama gereja untuk maju. Karena itu visi misi jangan dijadikan dokumen lalu ditinggalin. Ya, saya pernah di satu gereja yang lain, saudara, melakukan pendampingan juga, dan kemudian gereja, saya bilang pernyataan visi kalian begini, misi kalian. Mereka sampai tanya, jumlahnya nggak sedikit besar, jadi bisa diskusi. Mereka sampai tanya, loh, kok Bapak tahu visi misi kami? Saya bilang, saya baru ambil warta kalian, di situ ada tertulis visi misi. Terus respon mereka yang bikin saya kaget, tambah kaget, saudara. Mereka katakan, oh ada di sana ya Pak. Hampir saya pulang, saudara. Jadi, mari saudara, appetite datanya makin meningkat, lalu kemudian coba cari data yang lebih relevan dalam konteks lokal dan konteks sinode GKY. Saya berharap data-data saya ini tidak saudara ambil mentah-mentah, tapi saudara, tujuan saya adalah saudara melihat awareness-nya, melihat tren yang lebih besarnya, lalu setelah itu membangkitkan appetite saudara untuk melihat kalau kami gimana ya. Nah, ini akan membuat datanya akan lebih menarik. Barusan saya ke GKY Kute ya. Di GKY Kute kami mencoba mengumpulkan data yang berhubungan dengan persekutuan dan pekabaran Injil. Dan menarik sekali untuk membicarakan data-data GKY Kute kepada jemaat GKY Kute, pada para pemimpin GKY Kute. Itu bisa langsung relate dan kemudian terjadi diskusi-diskusi untuk how to-nya lebih tajam. Saya berharap bisa dilakukan lebih intensif di GKY. Terima kasih Pak. Mungkin satu lagi ya kalau ada. Ya, saya Juan dari GKY BSD. Tadi waktu melihat angka-angka itu, saya tertarik sekali dengan angka anak muda yang umur 26 sampai 33 itu kan paling kecil. Tadi sudah dikoreksi Pak ya. Ya, sudah dikoreksi. Cuman saya punya pergumulan begini. Selama ini memang sering cerita sama teman-teman pelayan. Gitu. Anak muda kita itu boleh dikatakan tumbuh bersama-sama dengan kita di gereja masing-masing. Kemudian mereka itu adalah anak yang baik-baik. Sehingga kalau orang Tionghoa bilang uhau gitu, berbakti sama orang tua. Jadi dia ngelihat nih, papa mamanya masih senang jadi majelis, papa mamanya masih senang ngurusin ini itu gitu ya. Lalu mereka kemudian tenang-tenang gitu, enggak terlalu banyak. Atau mungkin mereka mulai bergerak, tetapi kadang-kadang dikasih tahu, ditegur, dikasih tahu gitu kan. Sehingga mereka merasa tidak bisa mengaktualisasikan dirinya di dalam gerejanya. Padahal mereka itu punya potensi yang besar sekali gitu. Sementara di luaran, di gereja-gereja yang kita tahu sekarang ini di luar itu yang besar-besar, mereka itu sangat memanfaatkan potensi-potensi anak muda yang demikian. Sehingga akhirnya mereka perlahan-lahan tahu-tahu ya udahlah biarin orang tuanya di gerejanya masing-masing, terus mereka pergi ke tempat yang lain. Itu enggak salah dalam konteks pekerjaan Tuhan gitu ya, gerejanya. Tetapi alangkah menyedihkan apabila gereja-gereja kita itu lambat laun akan menjadi sesuatu yang
Seperti yang kita lihat di Eropa, di Amerika, kita mengatakan bahwa, wah, gereja-gereja kok sekarang jadi banyak orang tuanya, tapi yang muda-muda mulai pada keluar gitu kan. Nah, saya ingin mendengarkan dari Pak Michael mungkin pandangan-pandangan seperti ini apakah pernah menjadi satu pemikiran, terutama buat gereja-gereja Injili. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Juan. Ini pertanyaan yang besar sekali ya. Jadi di sesi keempat nanti kita akan cukup banyak bicara tentang hal ini. Tapi mungkin kesimpulan saya Bapak Ibu sekalian adalah selesai nanti kita bicarakan tentang persekutuan dan pelayanan juga, saya akan memberikan proposal pada saudara sekalian untuk mulai memikirkan pendekatan kepada pembinaan bergereja, dan itu tidak hanya yang tadi Pak Daniel Lukas katakan, tidak hanya bicara tentang yang eksterior tetapi yang lebih interior. Kita bukan bicara tentang banyak-banyakin orang dalam gereja, tapi kita melihat setiap jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita bina, pelengkapi, kita utus, dan kemudian membawa lebih banyak jiwa datang pada Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah untuk kelompok anak-anak muda. Nah, saudara, ada cukup banyak riset-riset yang sudah dilakukan untuk kaum muda ya. Ini hal yang kita perlu pikirkan bersama. Coba kalau boleh memberikan respons terhadap hal ini, bolehkah slide diberikan ke slide 118. Nah, saudara bayangkan ini ada 118 slide ya. Sampai jam tengah malam nih kita. Ke riset revitalisasi gereja. Ini menjelang akhir. Ya, oke, thank you. Nah, ini saudara salah satu bagian daripada disertasi saya, penemuan yang saya temukan tentang revitalisasi gereja berhubungan dengan kepemimpinan dalam gereja. Ya, Bagna mengatakan tahun 93 itu pemimpin baru, muda, berkarisma, visioner, komunikator ulung, dan tidak banyak jumlahnya. Dan masih baru di dalam gereja. Yang lama mesti disingkirin. Ya, itu Bagna. 2005 Bagna mengatakan hal yang berbeda, pemimpin yang sama, tidak muda, kemampuan rata-rata, juga punya potensi untuk melakukan revitalisasi. Stetzer tahun 2007 memberikan, ini semua berdasarkan penelitian-penelitian ya. Melihat bahwa perlu ada pemimpin tapi juga ada kelompok pemimpin. Nah, penemuan saya di tahun 2018 disertasi saya pada 4 gereja Tionghoa, berlatar belakang Tionghoa dari 4 sinode berbeda, di 4 kota berbeda. Saudara, saya temukan bahwa dalam konteks timur khususnya Tionghoa, maka revitalisasi gereja itu motornya adalah tim kepemimpinan yang kuat yang terdiri dari pemimpin intergenerasi. Ketika pemimpin intergenerasi terbentuk dan disatukan dalam visi dan tujuan bersama yang kemudian bisa berbentuk secara harmonis dan kemudian terjadi kolaborasi yang kuat, baru kemudian terjadi revitalisasi. Ya, jadi ini hal yang penting yang menjadi elemen daripada pergerakan sebuah gereja dari yang stagnan menuju kepada turnaround, pertumbuhnya kembali gereja. Perlu ada intergenerasi. Ini bukannya sekadar performance mana lebih baik, tapi ini lebih kepada harmoni dan kolaborasi kuat di dalam visi yang tunggal. Dan terjadi ada komponen muda dan komponen yang senior. Jangan muda sendiri, jangan yang senior sendiri. Komponennya perlu bergabung. Tapi untuk gabungnya harus disatukan dengan visi yang mengikat semuanya dan ada keharmonisan. Dan keharmonisan itu tidak dibangun dalam sekejap mata, balik tangan, enggak. Harus ada proses yang terjadi. Proses yang baik, saudara, menurut saya adalah yang kemudian diungkapkan oleh Kara Powell, dosen kaum muda dan peneliti kaum muda yang ada di Fuller. Nah, beliau memberikan sebuah tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan judul Growing Young. Slide berikutnya. Growing Young, yang kemudian dia presentasikan webinar Measurement for Reaching Out Young Generation from Attendance to Mission. Ya, jadi ada hal yang baik yang kemudian muncul daripada hasil penelitiannya tentang gereja yang growing younger-nya. Jadi anak mudanya bertumbuh. Dan dia menemukan di konteks Amerika, saudara, ini ada 6 hal yang menjadi elemen-elemen utama atau topik, tema-tema utama yang muncul ketika gereja bertumbuh kaum mudanya. Ya, nah dari ini kita nggak banyak bicara di sini, saudara. Slide-nya ini, saudara, saya akan sudah berikan kepada Pak Cahyono. Nanti silakan dibagikan.
Nah, ini ada 6 pertanyaan measurement yang kita perlu tanyakan ketika berhubungan dengan membangun generasi muda supaya terjadi kolaborasi yang kuat dan harmonis itu. Dan untuk ini kita tidak hanya sekedar memberikan tempat ibadah. Kita tidak hanya sekedar memberikan mereka ruang bermain dan sakarepmu melakukan apa saja. Ya, dan kemudian terjadi copy paste dengan gereja-gereja yang lain, dan akhirnya kita itu tadi praktis mengalahkan teologis. Kan ya? Nah, saudara, hal-hal yang kita perlu lakukan adalah satu, berapa banyak dan persentase anak muda yang saat ini sedang dilatih dan dikembangkan kapasitas kepemimpinannya. Berapa banyak yang diberikan kesempatan untuk memegang aspek yang penting di dalam pelayanan, baik dalam komisi mereka maupun di luar komisi mereka. Ada nggak upaya-upaya intensional untuk melakukan mentoring dari kelompok yang lebih senior kepada kelompok yang lebih muda? Ya, berapa banyak koko cece, ya, uncle auntie gereja yang kemudian melekat kepada diri anak-anak muda kita. Kita tidak hanya bisa memberikan kepada mereka ruang ibadah yang keren mentereng. Kita perlu memberikan kepada mereka koko cici, uncle auntie yang keren mentereng, yang dekat dengan mereka, yang mereka bisa up to, yang bisa melihat dengan hormat dan kemudian bisa belajar banyak. Berapa banyak, nomor 2, berapa banyak orang dewasa di gereja yang memiliki relasi yang berarti dengan anak-anak muda di mana mereka merasa dimengerti dan didukung. Bukan hanya dikasih duit, seperti banyak orang tua kaya yang hanya mengasih duit tidak kasih. Ya, itu yang terjadi di keluarga terjadi juga dalam gereja kalau nggak hati-hati. Kita perlu memiliki relasi yang intensional dengan anak-anak muda kita. Ya, dan untuk punya relasi yang berarti dengan anak muda itu membutuhkan upaya yang intensional dan strategik cocok untuk melakukannya. 3, berapa banyak anak muda yang mengerti arti anugerah dan dapat membicarakan hal itu dalam level pribadi, baik dalam peer groupnya maupun dengan intergenerational relationship itu. Kita banyak bicara tentang ibadah intergenerasi, tapi saudara, banyak gereja menurut pendapat saya lompat. Kita cuma pengen fenomena ibadah intergenerasi, duduk sama-sama, tapi kemudian semua orang bingung, termasuk pengkhotbahnya, harus khotbahin apa? Benar? Apakah integrasi ibadah integrasi penting? Saya kira penting, ada tempatnya. Tapi saudara, itu tidak terjadi dengan sekadar melaksanakan ibadah. Ibadah itu integrasi adalah buah daripada proses relasi, mentoring dan pembinaan bersama. Intergenerasi, buahnya adalah ibadah. Intergenerasi yang natural, yang harmonis, yang mengikat itu tuh. Kita terlalu banyak bypass hal-hal yang penting untuk kita kerjakan. Ya, 4, berapa banyak anggaran di mana hatimu berada, di situ anggaranmu berada kan? Diberikan untuk membangun komunitas yang hangat, welcoming, accepting, belonging, authentic, hospitable, caring. Warm is a new cool. Bukan hanya pada kelompok mereka saja, tapi bersama-sama di dalam gereja. Sehingga pada waktu mereka masuk ke dalam gereja, mereka tidak menjadi gereja dalam gereja, dan kemudian setelah mereka selesai masa bergantung sama orang tuanya, mereka melihat, this is not my church, this is my parent church. Itu banyak terjadi kan? Kita harus membuat dari awal mereka kemudian menjadi bagian di dalam gereja ini. Nah, itu kita perlu pikirkan bersama. Berapa banyak orang tua, parents yang dilibatkan dalam pelayanan? Berapa sering anak muda dilibatkan dalam pelayanan? Berapa banyak pelayanan bersama, intergenerasi, pelayanan berbasis keluarga dan sebagainya? Ya, saudara, ketimbang hanya memikirkan kumpul-kumpul sama-sama, ayo pelayanan sama-sama. Intergenerasi, dan itu intensional, diprogramkan, direncanakan, dipersiapkan dengan baik. Tapi jangan sekedar kemudian cuma kumpul, nanti pelayanan rame-rame gitu ya. Nanti yang muncul anak mudanya jalan sendiri, orang tuanya jalan sendiri. Ini bisa muncul ketika yang di atas ini muncul dengan baik. Keenam, berapa banyak sumber daya gereja diarahkan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan? Berapa banyak partnership dengan organisasi yang melayani masyarakat yang dimiliki oleh gereja, di mana anak muda itu dilibatkan penuh dan merasa penting di sana. Anak-anak Gen Z kita sudah temukan kesimpulan-kesimpulan bahwa generasi ini generasi bukan yang EGP, emang gue pikirin doang. Generasi Gen Z ini ada generasi yang pengen punya makna, dan pemaknaan mereka itu mereka melihat jangan dibatasi dengan 4 dinding gereja, yang seharusnya menurut saya lebih biblical.
Karena mereka mau berada di luar gereja dan gereja menjadi umat Tuhan diutus ke tengah dunia. Saya kira kita perlu mendapatkan input daripada Gen Z ini, saudara. Ya, ini saya kira Tuhan mau pakai Gen Z kita untuk mengingatkan gereja jangan ada di ruangan ini doang. Ini adalah ruang pelatihan, ruang persiapan, ruang pengutusan untuk kemudian ladang pelayanan kita ada di luar sana. Dan Gen Z itu berada di luar sana dan ingin bermakna di luar sana. Dan untuk itu apakah gereja yang senior-senior itu bersama dengan mereka di luar sana? Kalau itu terjadi, apa yang menjadi kerinduan anak-anak Gen Z kita itu akan mendapatkan tempatnya, bukan hanya untuk gereja, tetapi secara biblical dan teologis kita sedang melakukan panggilan gereja dengan lebih baik. Salah satu misi daripada GKI adalah pelayanan sosial yang baik kan. Nah itu kemudian perlu dikembangkan bersama dan kali ini bersama-sama dengan anak muda, intentional dan relasional, misional. Ya, saudara bisa lihat ini, saya tidak banyak bicara tentang ibadah. Bukan ibadah nggak penting, tapi ibadah kita sudah lakukan. Tapi nggak cukup bukan? Yuk mari kita mulai pikirkan yang lain. Mari kita pikirkan persekutuannya, pelayanannya, penginjilannya, dan pembinaannya. Dan untuk itu banyak angka-angka lain yang kita butuhkan di luar angka attendance, building, and cash. Kita butuh lebih banyak angka-angka lain. Mari rekan-rekan GKY mulai pikirkan angka-angka interior, bukan hanya yang eksterior. Pikirkan tentang pertumbuhan jemaat yang lebih solid menghasilkan Christ-likeness ini. Bukan sekedar hanya menghasilkan penonton dan fans club dalam gereja. Sampai di sini, Pak Cahyono. Baik, terima kasih banyak Pak Michael, banyak sekali insight dan pasti juga kita perlu lebih banyak nanti mencerna dan memikirkan lagi. Saudara, karena waktu, jadi kita break tetap 30 menit dari waktu sekarang. Beberapa hal, yang pertama, yang warna merah tetap di lantai 4, yang tali warna biru di lantai 3, dan mohon saudara jangan membawa kopi, teh atau minuman selain air putih ke dalam ruang ibadah ini. Ya, itu saja. Baik, silakan untuk bisa segera mengambil waktu untuk break.